Halo, selamat malam semua teman-teman. Selamat datang di Oasis Session. Dan hari ini saya mau bicara tentang terbiasa asumsi. Dan tapi sebelumnya saya mau ajak kita sama-sama nyembah dulu. Just one songs, dan saya berharap bahwa lagu-lagu yang kita nyanyikan sama-sama bisa menyegarkan bagi teman-teman. Thank you Lord. Terima kasih sebaik kamu. Nothing worth more that would ever come close. Nothing can pretend you're our living hope. Your presence, Lord. Oh, I've tasted and seen of the sweetness of love, when my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Oh, sing it out. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. Come on, sing it, katakan sama-sama teman-teman ini. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Oh, I've tasted and seen of the sweetness of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Sing it another time. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place, fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome. Presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Thank you, Lord. In your presence, Lord. Kami berdoa buat teman-teman yang hadir di sini, Tuhan. Kami tahu nggak semua ada dalam keadaan terbaik. Dan kami berdoa bagi semua yang hadir di sini, biarlah dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami mengerti bahwa kami tahu hidup tidak selalu dalam keadaan terbaik. Tapi biarlah hari ini kami bisa at least menyadari, bisa merasakan bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Roh Kudus Kau menyertai kami, bahwa Engkau mengasihi kami dan gak pernah menyerah sama kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan. Thank you for loving us. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-teman di sini. Aku berdoa buat setiap yang hadir di sini, Tuhan. Biarlah ada Roh Kudus-Mu Kau hadir. Biarlah lagu ini bisa tentang Roh Kudus, dan kami berharap bahwa hari ini ada teman-teman yang membutuhkan sentuhan Roh Kudus. Biarlah hanya Kau bekerja di hati mereka. Bagi mereka yang lelah, Kau yang hibur mereka.
Bagi mereka yang kecapean, Kau yang menyentuh mereka, dan Kau lakukan terbaik Tuhan. Kami tahu bahwa Kau ahli dan melakukan terbaik Tuhan. Dan biarlah di masa-masa ini kami disegarkan kembali Tuhan. Thank you Lord, thank you. Thank you for loving us Lord. Bagi teman-teman yang tahu, kita nyanyi refresh sama-sama sekali lagi. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place, fill the atmosphere. Oh, glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Kita sing it, katakan sama-sama ya. Holy Spirit, you are welcome here. Come fill this place, fill the atmosphere. Our glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. In your presence, Lord. In your presence, Lord. Oh, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Biarlah pengurapan-Mu, tangan-Mu menyertai kami. Biarlah hari ini kalau ada yang belum pernah menyentuh dan merasa ketemu dengan-Mu secara personal, kami berdoa supaya ada sebuah hubungan personal yang kami rasakan, ada sesuatu yang kami rasakan, ada sesuatu yang kami kenali. Dan biarlah kami berdoa biar Roh-Mu yang bekerja dan menyentuh kami, Roh-Mu yang bekerja dan berbicara di hidup kami. Bapa, hamba ingin berbicara sesuatu, biarlah apa yang hamba bicarakan jadi sesuatu yang menyegarkan teman-teman Tuhan. Kami ingin berdoa supaya ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru, dan ada pengharapan yang baru. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Halo teman-teman, bagi yang selamat datang di Oasis Session. Bagi kamu yang mungkin baru pertama kali hadir, just wanna say welcome you. Saya mau welcome teman-teman semua. Oasis Session adalah sebuah sesi yang gak nyampe setengah jam. Sekali-sekali nyampe setengah jam, kadang bisa lebih, bisa kurang, gak bisa lebih, dimana kita bisa dengar firman Tuhan sebentar sama-sama. I just wanna say hello buat semua teman-teman dari Jerami, dari Connect Groups. Hello. Bagi teman-teman baru pertama kali hadir, hello. Bagi semuanya, hello everyone. Hari ini saya bicara sesuatu yang menginspirasi, yang saya rasa ini bisa kuat dan menyegarkan. Hari ini saya bicara tentang terbiasa asumsi. Teman-teman tahu bahwa asumsi mungkin adalah sebuah attitude
yang paling destruktif, attitude yang paling merusak di semua hubungan. Dia itu kalau racun itu ya, catat baik-baik. Kalau racun, dia itu ibaratnya tuh racunnya ganas. Asumsi adalah sesuatu yang paling menakutkan. Dan saya berharap bahwa teman-teman ini bisa mengerti baik-baik bahwa apa yang saya sampaikan ini serius. Dan saya berharap teman-teman you take it seriously as well. Kalau boleh mention teman-temanmu yang suka asumsi, yang setengah-setengah otaknya cuma setengah-setengah dipakai. Karena ini hari ini saya mau bicara tentang sebuah peringatan. Jangan sampai kita nyampe di level ini teman-teman. Jangan sampai. Amsal 14 ayat 15 mengatakan, orang bodoh, ini bukan saya ngomong ya, orang bodoh percaya kepada setiap perkataan, orang bijaksana bertindak hati-hati. Alkitab bilang orang yang goblok, ya, catat goblok ya, bodoh, percaya pada setiap perkataan, dan orang bijaksana bertindak hati-hati. Jadi kita lihat bahwa ciri orang goblok atau ciri orang bodoh itu tampaknya nggak selalu berhubungan dengan akademis kalau di dalam firman Tuhan. Kebodohan tidak selalu terhubung dengan masuk IPA atau IPS atau seperti teman-teman atau IP 4,0, tapi orang bodoh bagi di mata firman Tuhan adalah orang yang percaya setiap perkataan. Teman-teman tahu nggak? Seringkali jadi anak Tuhan yang mau berdampak itu nggak sulit, teman-teman. Satu cara, cuma satu yang biasa sering, jangan mudah percaya berita yang kamu dengar, apalagi yang baru kamu dengar separuh. Asumsi terjadi karena apa yang kita tidak tahu jelas, tapi kita sudah berasumsi bahwa itu yang terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Apalagi kalau cuma dengar dari satu sisi. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kalau ada tempat hoax terbesar itu ada di WhatsApp grup keluarga. Kenapa? Karena di situ ada begitu banyak WhatsApp grup, ada berita-berita yang masuk tanpa dicek kebenarannya. Diasumsikan seakan-akan itu sesuatu yang benar, padahal hampir pasti nggak benar. Apalagi udah ada tulisannya, mohon disebarkan. Ini sesuatu hari ini yang saya bicarakan sesuatu yang simple, tapi begitu banyak anak Tuhan masih bego juga. Makanya saya harus ngomongnya baik-baik. Saya harus ngomong ini, saya harus perjuangkan nilai ini supaya begitu banyak tubuh Kristus jadi lebih baik. Jadi kalau kamu ngerasa ada orang perlu dengar, kamu silakan mention teman-teman. Broadcast tanpa cek kebenarannya, berasumsi bahwa seseorang buruk tanpa kenal, berasumsi bahwa sesuatu buruk pasti terjadi padahal belum tentu terjadi, itu destruktif bagi begitu banyak orang. Teman-teman, aplikasi dalam kehidupan ini bisa banyak banget. Pas dengar teman curhat, saya udah terlalu sering dengar, langsung bela temannya, padahal temannya belum tentu salah, belum tentu benar. Saya begitu sering ketemu orang, teman-teman, yang chat di direct message saya, dan mereka menceritakan tentang hubungan mereka, bagaimana hubungan mereka itu masalah, dan mereka jadi yang tersakiti. Ternyata setelah mereka cerita bagaimana mereka jadi tersakiti dan mereka menggiring opini, ternyata satunya lagi pasangan cerita ke saya dan ternyata ceritanya sama sekali berbeda. Mungkin ini sering terjadi di hidup teman-teman juga. Setidaknya sering terjadi di hidup saya. Makanya saya sekarang mulai nggak percaya sama orang-orang cerita di DM. Jadi kalau teman-teman ada yang suka DM cerita kalau kamu jelek-jelekin, sorry, saya agak sulit percaya sama kamu karena terlalu banyak orang cerita ke saya untuk menggiring opini, teman-teman. Dan pas dengar teman curhat, pas dengar berita, kita udah terlalu sering takut dan sebagainya, padahal beritanya ternyata hoax. Sering dengar kayak gitu, teman-teman. Pas dengar hal-hal jelek, kenaifan itu seringkali berdekatan erat dengan asumsi. Kenaifan adalah seakan-akan kita merasa dunia itu baik-baik saja dan lempeng-lempeng saja. Saya nggak bakal pernah lupa bahwa statement berita tentang Johnny Depp dan Amber Heard ya. Awalnya semua orang berpihak sama Amber Heard dan akhirnya Johnny Depp kalah dan akhirnya kehilangan pekerjaan mereka. Ternyata begitu sudah ceritanya dibalik, ternyata ceritanya tidak sesimpel itu. Tapi begitu banyak hubungan rusak gara-gara hal-hal ini. Saya tiap kali teman-teman saya dikasih kesempatan begitu untuk muter di berbagai macam gereja dan tempat ibadah. Dan saya menemukan, tahu apa yang saya temukan teman-teman? Yang saya temukan itu satu, begitu banyak gereja hancur karena asumsi. Begitu banyak gereja pecah karena asumsi.
Ini bagi teman-teman yang sudah sering di gereja, kita harus mengerti ada perbedaan besar antara berbeda visi, berpisah karena beda visi, dengan pecah. Berpisah karena beda visi adalah mungkin karena dua hamba Tuhan ini udah sering ngobrol dan ternyata visi berbeda, akhirnya mereka berpisah jalan. Itu kita nggak bisa bilang pecah. Itu hanya spesifikasi pelayanan. Tetapi kalau misalnya ada orang yang misalnya masalah akhirnya diomongin di belakang dan sebagainya, nah itu yang terjadi. Akhirnya omongin belakang, akhirnya gereja pecah. Padahal dan saya temukan orang-orangnya biasa orang-orang asumsi kayak gitu, mereka biasanya orang-orang penuh Roh Kudus katanya. Nubuatan paling jago, berdoa paling jago. Saya mau kasih tahu baik-baik bagi teman-teman di situ. Buat apa berdoa kencang-kencang di depan kalau masih ngomongin orang di belakang? Buat apa bahasa rohmu lancar kalau bahasa Indonesia mau kasar? Buat apa? Buat apa kamu punya iman yang besar kalau kamu malah bikin kalau orang nggak merasa aman saat ngobrol sama kamu? Yang kayak gitu-gitu. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalnya kita, nah tentang jadi terang, saya menemukan juga bahkan di kantor sekalipun begitu banyak berita-berita. Kalau bagi saya teman-teman, ini yang saya percaya, tidak usah langsung mudah terbawa berita-berita yang kita dengar. Jangan langsung terbawa. Kenapa? Karena nggak semua benar. Apalagi kalau teman-teman mengetahui bahwa ada begitu banyak kasus di samping-sampingmu. Sekarang teman-teman bayangkan kalau kamu dikelilingi orang yang mudah termakan isu, kecuali kamu, dan ternyata kamu yang benar. Bukankah itu kamu jadi terang? Bukankah akhirnya orang akan menghadirkan kepercayaan di hidup kamu? Bukankah kamu jadi terang di lingkungan kamu? Apa orang nggak lihat level moral kamu? Tentu saya belajar satu hal, bahwa saat saya nggak mudah tergoyahkan, saya berusaha netral dalam banyak hal. Begitu terbukti bahwa ternyata masalah tidak semudah itu, orang-orang jadi lebih mudah percaya sama saya. Saat saya tidak mudah tergoyahkan, orang jadi mudah cerita sama saya. Dan ini yang kita perlu tangkap baik-baik teman-teman. So kadang jadi terang nggak begitu sulit. Kadang hanya lewat hal-hal kecil saja kita bisa melakukannya. Nggak selalu berbasis dengan cara kita khotbah di daerah Bantar Gebang di depan 4.000 orang gitu. Nah, kadang bisa dengan tidak mudah percaya, atau minimal dengan mendengar dari dua sisi. Terus kalau misalnya nggak dengar dari dua sisi gimana? Ya udah cuekin aja, bukan urusan kita juga kok. Ini nilai yang simple, tapi berapa banyak gereja hancur. Saya nggak mau nih One Church terjadi seperti itu. Dan teman-teman tahu bahwa betapa nilai-nilai ini ditekankan sekali, bahwa memang kita jangan mudah terombang-ambing dengan hal-hal seperti itu. Kita harus mengerti bahwa kalau misalnya di gereja ada dua pihak yang berseteru, dua-dua itu teman kita. Jangan sampai kita langsung kayak jelekin satu dan membela yang lain, sampai kita tahu apa yang benar-benar terjadi. Saya berharap ini bisa memberi teman-teman mengerti. Kenapa? Karena corona yang naik drastis di Indonesia juga sangat dipengaruhi pada waktu dulu. Sekarang kita sudah mulai endemi ya, kita sudah masuk fase itu. Dan saya berharap masker bentar lagi dibuka. Corona yang naik drastis di Indonesia juga sangat dipengaruhi ya, oleh betapa hebat ya dan mudah terprovokasi ya bangsa ini. Terlalu mudah berasumsi, terlalu mudah naik darah, terlalu cepat terprovokasi. Tidak ada yang namanya corona. Akhirnya 60.000 duar tiap hari. Alih-alih herd immunity, mungkin teman-teman tahu tahun lalu ada yang judulnya herd stupidity. Kenapa? Karena kebodohannya massal, ketidakmampuan untuk mencernanya itu massal. Kita bisa buat perbedaan, teman-teman tahu, amin. Kadang nggak selalu kamu bilang Tuhan-Tuhan, kadang dengan cara kamu tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah berasumsi, mencoba dengar dari dua sisi, itu akan membantu teman-teman kamu, itu akan menghadirkan kepercayaan di hidup kamu. Dan orang akan percaya sama kamu karena mereka tahu kamu tuh tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tidak mudah digiring opininya. Dan itu bisa jadi terang. Saat kamu dikelilingi orang-orang muda digiringin opini, kamu menjadi batu karang yang teguh dan tidak mudah tergiring. Itu akan menjadi terang. Dan orang akan mudah percaya sama kamu karena mereka lihat kekuatan karakter kamu. This is very simple teman-teman. Ini saya tahu ini simple, saya tahu ini, saya nggak tahu berapa banyak teman-teman diberkati atau gimana.
Tapi saya harus kasih tahu hal ini. Jangan sampai kita terlalu mudah ada di posisi itu. Saya kesaksian sedikit. Di dalam kehidupan saya mungkin dianggap orang-orang yang sebagai orang yang tidak mudah berpihak. Setiap kali ada orang yang cerita ke saya tuh nggak mudah bikin opini. Beberapa orang kesel sama saya, kok lu nggak bela kami? Bukan karena apa-apa, karena saya pernah ngalamin. Padahal tuh saya denger si A, terus saya denger si B, kok dua-duanya bisa beda? Teman-teman tahu nggak, ada begitu banyak cerita yang saya dengar sebagai hamba Tuhan. Yang si A ngomong apa, yang si B ngomong apa, pas digabungin nggak nyambung. Berarti apa? Ada yang bohong di situ. Dan itu membuat saya akhirnya jadi skeptis. Karena saya tahu di setiap cerita orang, mereka suka pengen membela diri mereka. Jadi saya bukan yang nggak mudah percaya orang, cuma saya berusaha dengar, kemudian saya tidak masukin ke hati. Tunggu sampai ada sudut pandang lain, atau kalau memang ada yang hubungan dengan saya, baru saya kecampur. Nah tentu orang jadi kesel kadang-kadang, karena saya nggak mudah digiring opininya. Bahkan orang-orang bilang kayak, ya banyak lah, tetapi ya setidaknya itu yang saya percaya, dan teman-teman percaya atau enggak, itu apa yang firman Tuhan katakan ternyata berbuah. Sampai detik ini saya bersyukur ada orang-orang yang cerita ke saya. Orang-orang, dan mereka bilang kenapa mereka cerita ke saya, dan mereka minta pendapat saya. Mereka bilang karena lu netral, lu tidak mudah terombang-ambing, dan lu tuh pribadi yang stabil, dan lu bisa bertanggung jawab, dan lu sangat bisa dipercaya. Sekarang bayangkan kalau ini terjadi, perkataan itu terjadi pada semua teman-teman di sini. Teman-teman bisa jadi terang. Kau bisa jadi terang. Gak perlu bikin konser dulu. Gak perlu pinter ngomong. Hati-hati aja mendengar. Itu sudah sangat membantu. Di saat dunia kita yang penuh dengan gosip, dan di mana dunia kita penuh dengan begitu banyak hal yang merusak. Apakah teman-teman diberkati sejauh ini? Are you guys blessed? Pokoknya prinsipnya nomor 1, kalau bukan urusan kamu, silakan dengar, silakan berempati nggak apa-apa loh. Tapi nggak usah berpikir lebih jauh. Kalau misalnya bisa, silakan dengar dari sudut yang lain. Kenapa? Karena orang bijak, firman Tuhan bilang orang bijaksana bertindak hati-hati. Orang bijaksana itu bertindak hati-hati. Hati-hatinya adalah hati-hati dalam kita mendengar. Hati-hati dalam apa ya informasi yang masuk ke hidup kita. Jangan sampai kita informasi-informasi itu malah bikin kita menggiring opini, akhirnya kita di pihak yang salah. Jangan sampai nilai-nilai ini ada bukan untuk bikin teman-teman ribet, tapi untuk melindungimu. Supaya pada waktu mereka berantem, mereka mencari orang-orang yang bisa jadi istilahnya bulenya voice of reason, suara yang waras. Dan jangan kaget kalau mereka cari kamu. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya berharap teman-teman tidak mudah terbawa kiri kanan, tidak mudah terbawa warna-warna di sebelah kirimu. Kalau memang kamu baru dengar dari satu sisi, udahlah, ya sudah. Kamu udah dengar sisi ini, ya udah, nggak usah dianggap serius dulu. Dan kalaupun memang kamu bukan urusan kamu juga, ya cuekin aja, kayak kita nggak ada urusan aja teman-teman. Teman-teman, salah satu alasan kenapa saya nggak terlalu banyak lagi DM, karena nomor 1, masalah saya juga udah banyak. Banyak orang DM ke Instagram saya bukan mau balas, tapi saya tuh capek, karena mendingan saya urusin anak-anak gereja aja, mendingan saya urusin anak-anak New Wine. Kayak di New Wine nggak kurang masalah aja. Tetap dimanapun banyak hal yang harus saya urus, mendingan saya urus pengembalaan dan sebagainya yang lebih konkret gitu, hasil lebih baik. Mendingan saya menginspirasi teman-teman yang ada dalam New One, sehingga nilai-nilainya itu bisa berkembang dan kita jadi komunitas yang atmosfernya itu nggak ngejudge. Karena saya mau kasih tahu teman-teman bahwa kita hanya pengenalan lah yang bisa menghilangkan penghakiman. Biasa, misalnya kita ngeliat orang, kita ada asumsi. Kita biasa kalau ngeliat orang kayak dia gini deh, itu biasa. Maka kamu harus kenalin dia. Begitu kamu kenalin dia, lama-lama penghakiman akan bisa menghilang. Dan kamu bisa yakin akhirnya bahwa firasat kamu benar apa enggak. Nah, saya harap teman-teman diberkati. Saya harap teman-teman bisa segar dengan hal ini. Saya harap teman-teman bisa menjadi sesuatu yang baik di hidup teman-teman.
So, I just want to protect you. Saya hanya mau melindungi teman-teman. Dan kadang hikmat dari Tuhan itu akan mampu melindungi kita, membentengi kita dari cerita-cerita yang merusak. Ingat sekali lagi teman-teman, banyak cerita bisa masuk ke kita. Tidak semua harus kita dengar. Tidak semua harus kita tindak lanjuti. Banyak masalah yang sudah harus kita selesaikan. Kita sudah kerjaan kita banyak. Jangan lupa bahwa Tuhan juga punya tujuan di hidup teman-teman. Pastikan kita nggak terlalu terbiasa ngurusin urusan orang dan sampai kita lupa panggilan diri kita sendiri. Jangan sampai kita jadi orang Kristen seperti itu. Biasa ngurusin job description orang. Job description Tuhan juga diurus. Sampai kita lupa job description kita sendiri. Tentu orang akan berusaha ke situ. Semoga orang akan berusaha untuk membawa kita ke alirannya mereka. Ya, tapi maaf, kita jangan mudah, tetap aja jangan mudah percaya teman-teman. Dan mungkin orang bisa aja sebel sama kita. Tapi sejauh ini awalnya memang sebel, tapi lama-lama mereka jadi respect. Sebel karena mereka merasa kita nggak bela mereka. Tapi setelah itu mereka jadi respect karena mereka menyadari kita pribadi mesti dipercaya. Oke, saya harap ini menyegarkan. Saya harap ini menguatkan teman-teman. Saya harap ini menginspirasi. Selamat bekerja, selamat beristirahat dimanapun kamu berada. Roh Kudus menyertai. Dan jangan lupa minggu ini jangan lupa datang ke New Wine Church. Saya akan berbicara tentang bagaimana karunia roh dan bagaimana kita juga butuh buah roh. Teman-teman, jangan sampai kita bahasa roh kita lancar tapi bahasa Indonesia kita kasar. Jangan sampai nubuatan kita paling jago tapi ngomongin di belakang juga paling jago. Ya itu aja teman-teman. So, saya berdoa ini menyegarkan. You are more than welcome untuk datang di hari Minggu. Dan saya berdoa saat kamu datang hari Minggu ada begitu banyak jawaban bisa kamu dapatkan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu susah berbicara tapi kau belum. Dalam kehidupan kami bisa jadi satu pribadi yang tidak cepat marah, tidak cepat berasumsi, tapi lebih cepat mendengar dan berhati-hati. Roh Kudus menyertai anak-anak, menyertai mereka semua. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati. God bless you all. See you. Bye.